Malam itu, angin berhembus pelan. Di sebuah ruangan sunyi, presiden yang pernah memimpin negeri ini terbaring lemah. Tak ada riuh tepuk tangan, tak ada kamera, hanya keheningan dan sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Tapi tiba-tiba, langkah seseorang terdengar di lorong. Bukan ajudan, bukan dokter, bukan politisi. Sosok itu datang diam-diam, dengan jas putih dan aura yang tak asing. Bukan orang biasa, tapi Bung Karno, sang bapak bangsa. Halo sahabat bangsa, kisah ini bukan kisah biasa, ini tentang hati, sejarah, dan pesan-pesan yang melampaui waktu. Maka, sebelum kita mulai cerita yang menyentuh ini, kami mohon dukungan kalian, tekan tombol like jika kalian cinta Indonesia. Tekan subscribe agar semangat kebangsaan ini tetap hidup. Karena satu klik kalian, bisa jadi satu doa untuk negeri ini. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah ini akan membawa kita melintasi batas antara dunia nyata dan sejarah yang tak pernah mati. Langit Solo malam itu sunyi, hujan turun rintik-rintik, menamparkan jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Di dalamnya, Jokowi terbaring lemah, suaranya serak, nafasnya tersengal. Di meja kecil, ada secangkir teh yang sudah dingin. Dokter sudah datang dan pergi. Anak-anak dan cucunya diam dalam kecemasan. Tapi malam itu akan menjadi malam yang berbeda. Jarum jam berdetik pelan, tapi waktu terasa lambat. Iriana duduk di samping suaminya, memegang tangan yang dingin. Ia berdoa lirih, tak ada yang tahu bahwa di luar pagar rumah itu, sejarah sedang menunggu untuk mengetuk pintu. Di halaman belakang, berdiri sosok pria tua memakai jas dan peci. Sorot matanya tajam, tubuhnya kokoh meski samar diterpa cahaya lampu taman. Dia bukan penjaga, dia bukan orang biasa, dia adalah Bung Karno. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, hanya aura berat yang menyelimuti sekitar. Bung Karno datang bukan dengan tubuh fana, tapi lewat dimensi yang tak terjangkau nalar. Ia tak memilih sembarang waktu, ia datang karena panggilan sejarah. Di ruang tengah, angin tiba-tiba berhembus, tirai menari pelan. Iriana bangkit, merasa ada sesuatu. Jokowi membuka mata lemah. Di ujung tempat tidur, berdiri sosok yang dikenalnya dari foto-foto, Bung Karno. Dengan suara berat dan dalam, Bung Karno menyapa, "Mas Joko, sudah waktunya kita bicara, dari pemimpin ke pemimpin, dari anak bangsa ke anak bangsa." Tubuh Jokowi gemetar, tapi bukan karena sakit, sosok itu nyata, bayang-bayang masa lalu menjelma di depan mata. Ia ingin bicara, tapi suara tak keluar. Bung Karno hanya tersenyum. Bung Karno duduk di kursi di samping ranjang, ia menatap Jokowi lekat. "Kau sudah membawa kapal ini cukup jauh. Tapi aku tahu, pundakmu lelah, hati dan pikiranmu tak tenang." Suara Bung Karno menggetarkan dinding rumah. Ia mulai bercerita tentang saat-saat menjelang proklamasi, tentang rakyat yang lapar, penjajahan yang panjang, dan keputusan-keputusan besar yang harus diambil dengan hati berani. Di tengah cerita itu, air mata menetes dari mata Jokowi. Tanpa suara, ia menyesal atas banyak hal. Ia merasa belum cukup membayar kepercayaan rakyat. Bung Karno meletakkan tangannya di dada Jokowi. Bung Karno menatapnya dalam-dalam. "Di sini, bukan cuma jantungmu yang berdetak, tapi detak seluruh rakyat Indonesia, petani, nelayan, buruh, mereka hidup lewat setiap keputusanmu." Jokowi hanya bisa mengangguk pelan, terasa berat tapi penuh makna. Dengan suara parau, Jokowi bertanya, "Apakah aku sudah gagal?" Bung Karno tidak langsung menjawab, ia menatap keluar jendela. "Gagal bukan soal hasil, Mas Joko. Tapi kalau kau berhenti berjuang sebelum waktunya, itu kegagalan sejati." Gagal bukan soal hasil, Mas Joko. Tapi kalau kau berhenti berjuang sebelum waktunya, itu kegagalan sejati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti gong besar dipukul dari kejauhan. Padahal rumah itu sunyi, tapi Bung Karno tahu, waktu untuk percakapan ini sangat terbatas. Alam sudah memberinya celah, tapi tidak selamanya. Bung Karno mengajak Jokowi menyusuri perjalanan panjangnya, dari wali kota Solo, gubernur DKI, hingga jadi presiden, seolah alam membuka layar kenangan. Satu persatu, Jokowi menatap, matanya kosong tapi jiwanya penuh rasa. Ia tak menyangka hidupnya akan sampai sejauh itu. "Banyak luka yang tak kau ucapkan, Mas Joko." Jokowi mengangguk. "Iya, Bung, ada kalanya saya ingin berteriak, tapi siapa yang mendengar jeritan presiden?" Bung Karno tertawa pelan. "Jeritan presiden adalah beban bangsa, tapi itu harga kepemimpinan.
Bung Karno melambaikan tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara-suara samar, anak-anak sekolah, pedagang pasar, guru-guru di pelosok, teriakan mereka menyebut nama Jokowi. Itu bukan pujian, itu doa, doa rakyat untuk pemimpinnya. Sekarang kau berada di persimpangan, ujar Bung Karno. Tubuhmu lemah, tapi jiwamu belum menyerah, kau harus memilih, kembali bangkit, atau pergi dengan tenang sebagai pejuang. Di ruang luar, Gibran duduk bersila, Kaesang berdiri di dekat jendela, tangan mengepal. Mereka tahu ayah mereka sakit, tapi mereka tak tahu bahwa di dalam ruangan, sejarah sedang bicara lewat suara yang tak semua bisa dengar. Dari sudut ruangan, sosok perempuan muncul perlahan. Bung Karno tersenyum, Jokowi terkejut. Itu Ibu Fatmawati. Bung Karno mengangguk, dia juga ingin bertemu, sebab di pundakmu, ada harapan para ibu yang tak sempat bersuara. Fatmawati mendekat, ia membelai kepala Jokowi. Bendera ini, dulu pernah robek dalam diam, tapi kau jahit lagi, Mas Joko, dengan sederhana, tapi penuh cinta pada negeri. Jokowi tak kuasa menahan tangis, ia ingin bicara, tapi kata-kata larut dalam isak yang lirih. Fatmawati duduk di samping Jokowi, suaranya lembut, seperti bisikan angin dari masa silam. Jangan kau pikir perjuangan hanya milik lelaki, kami para ibu, diam-diam menyulam harapan, dan kau, Mas Joko, kau telah menjaga nyala itu tetap hidup. Jokowi menunduk, pandangannya berembun. Bung Karno bangkit dan berdiri menatap Jokowi. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Tak mudah menjadi pemimpin tanpa gigi taring, tapi kau memilih jalan sunyi, tanpa banyak ancaman, tanpa banyak amarah, itu lebih sulit. Jokowi terdiam, ia tahu, pengakuan itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Petir menyambar di kejauhan, langit Solo menggelegar, waktu mereka semakin tipis. Alam sedang memperingatkan bahwa kunjungan ini tak bisa lama. Bung Karno menatap langit, sebentar lagi aku harus pergi, tapi belum selesai aku berbicara. Bung Karno mendekat lagi, katakan, apa yang paling kau takutkan sebelum mau datang? Jokowi menarik nafas dalam-dalam, takut negeri ini jatuh ke tangan orang yang tak mencintainya. Bung Karno mengangguk, itu ketakutan yang mulia. Bung Karno berbisik, Gibran, Kaesang, mereka akan mewarisi bukan cuma namamu, tapi juga arahmu. Jokowi menggeleng pelan, saya tak ingin mereka dibebani, tapi, jika takdir menuntun mereka, saya ingin mereka mengerti, berkuasa bukan kemewahan, tapi penderitaan. Tiba-tiba terdengar gema suara dari Papua, NTT, Sumatera, dan Kalimantan. Rakyat menyebut namanya dalam doa-doa malam. Mereka bukan menagih janji, tapi memohon agar Jokowi tak pergi terlalu cepat. Itu suara cinta, bukan tuntutan. Dari tangannya, Bung Karno mengeluarkan nyala kecil, seperti api lilin. Ia menaruhnya di dada Jokowi. Ini nyala keberanian, jangan padamkan, bahkan saat tubuhmu tak kuat, karena nyala ini akan hidup dalam jiwa-jiwa lain setelahmu. Di luar kamar, Gibran merasakan getaran aneh di udara. Ia mendekat ke pintu, dan entah kenapa, air matanya jatuh. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya sesak. Di dalam, Jokowi menangis seperti anak kecil. Lelaki yang tak pernah menangis, kini luruh di hadapan sejarah. Tangan Bung Karno mulai berpendar dan perlahan menipis, waktunya hampir habis. Mas Joko, aku datang bukan untuk menjemput, tapi untuk mengingatkan, sejarah tidak akan lupa pada mereka yang berjuang dalam diam. Sebelum benar-benar menghilang, Bung Karno menunduk dan mencium kening Jokowi. Terima kasih sudah menjaga Ibu Pertiwi, sekarang giliran Ibu Pertiwi menjaga dirimu. Dan dalam sekejap, Bung Karno lenyap, menyisakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu manapun. Dan dalam sekejap, Bung Karno lenyap, menyisakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu manapun. Setelah Bung Karno menghilang, kamar itu terasa hening, tak ada suara, bahkan detak jam pun seolah berhenti. Jokowi menatap langit-langit, air matanya masih menetes, tapi kini dengan napas yang lebih lega. Dia seperti baru saja pulang dari perjalanan jauh, meskipun tubuhnya tak pernah bergerak sejengkal pun. Gibran, tak tahan lagi, perlahan membuka pintu kamar ayahnya. Ayah, Jokowi memalingkan wajahnya, tersenyum pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Baru saja aku ditemui oleh sejarah, Nak. Gibran tak mengerti, tapi ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Iriana mendekat, matanya sembab, ia menyentuh tangan Jokowi. Bapak,
Sudah lebih tenang sekarang, Jokowi mengangguk. Lebih dari itu, aku baru saja bicara dengan proklamator negeri ini. Iriana menatap suaminya, dan percaya, ia tidak bertanya lebih jauh. Keesokan paginya, dokter yang biasa memeriksa Jokowi datang. Ia mengecek tekanan darah, denyut nadi, dan kondisi umum. Ekspresinya berubah, luar biasa, semalam kondisinya menurun. Tapi sekarang, tubuh Pak Jokowi stabil, bahkan membaik. Tak ada yang bisa menjelaskan, tapi keluarga tahu, ini bukan sekadar pemulihan medis. Jokowi bercerita pada anak-anaknya, tapi bukan seperti orang bercerita soal mimpi. Setiap kalimatnya penuh detail, penuh emosi. Bung Karno memegang dadaku. Aku merasakan bara yang menyala, seperti semangat 1945 yang hidup kembali. Di meja dekat ranjang Jokowi, ada sebuah kain merah putih kecil. Tak ada yang menaruhnya di sana, tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi Jokowi tahu, itu bukan kain biasa. Itu peninggalan Fatmawati, bisiknya, simbol bahwa bangsa ini masih dijahit oleh cinta. Di tengah hari, telepon berdering. Dari seberang, suara Prabowo terdengar. Pak Jokowi, saya dengar keadaanmu membaik, tapi semalam saya mimpi aneh. Saya melihat Bung Karno berdiri di depan Monas. Jokowi terdiam. Mereka saling memahami tanpa harus banyak bicara. Gibran menemukan sepucuk surat tua dalam tumpukan buku-buku Jokowi. Surat itu ditulis tangan, tertanggal 1965, dengan tulisan, "Untuk pemimpin masa depan yang akan menggantikan beban kami." Itu tulisan Bung Karno, tak mungkin kebetulan. Malam itu, Jokowi tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Dalam tidurnya, ia melihat Bung Karno duduk di atas singgasana rakyat. "Kau belum selesai, Mas Joko, tapi sekarang kau tahu, kau tidak sendirian." Besok paginya, Jokowi duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap cahaya pagi Solo dengan senyum tipis. "Aku hidup lagi, bukan karena oksigen, tapi karena warisan semangat yang dititipkan kepadaku. Aku harus jaga sampai napas terakhir." Jokowi meminta Gibran membacakan kembali surat tulisan tangan Bung Karno yang ditemukan di antara buku-bukunya. Setiap kalimat terasa seperti titah. Pemimpin sejati bukan yang dieluk-elukan, tapi yang dihujat namun tetap mencintai. Jokowi menggenggam surat itu erat. Surat ini seharusnya dibuka bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Saat Jokowi menatap cermin di kamarnya, ia seolah melihat bayangan Bung Karno berdiri di belakangnya, tegak, gagah, dan penuh wibawa. Bukan hantu, bukan mimpi, tapi pantulan semangat yang hidup di balik setiap garis wajahnya sendiri. Jokowi mengaku pada Iriana, "Aku tidak takut mati, tapi aku takut dilupakan rakyatku sebelum mereka tahu bahwa semua yang kulakukan adalah karena cinta." Iriana menggenggam tangan suaminya. "Rakyat tahu, Pak, hanya kadang mereka lupa, bukan karena benci, tapi karena lapar." Di Jakarta, pada malam yang sama, penjaga di sekitar Monas melaporkan cahaya aneh, pancaran dari puncak obor Monumen Nasional yang lebih terang dari biasanya. Banyak yang mengira itu efek cuaca, tapi sebagian percaya, ada kekuatan sejarah yang baru saja dihidupkan kembali. Beberapa ulama dan tokoh agama datang membesuk Jokowi. Mereka membaca doa dan menyentuh dahinya. "Engkau bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemegang amanah umat," ucap salah satu ulama sepuh. Jokowi menunduk, "Saya hanya anak tukang kayu yang disuruh menjaga Indonesia." Di langit malam, beberapa warga Solo menyaksikan formasi awan membentuk seperti siluet wajah Bung Karno. Media sosial ramai. Sebagian menganggap itu mistis, sebagian lagi menertawakan, tapi bagi Jokowi, itu adalah pesan dari semesta. "Bangsa ini sedang diawasi oleh mata sejarah," katanya lirih. Malam itu, Jokowi bermimpi kembali. Kali ini bukan hanya Bung Karno, tapi sosok Presiden Soeharto berdiri dari kejauhan, hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan tegas, seperti memberi isyarat. "Jalanmu berat, tapi jangan menyimpang." Cucu Jokowi yang paling kecil mendekat ke tempat tidur, memegang tangan kakeknya, lalu berkata polos, "Kakek jangan pergi ya, aku belum sempat kasih gambar buat kakek." Jokowi meneteskan air mata, bukan karena lemah, tapi karena tahu, masa depan bangsa ada di tangan-tangan mungil seperti itu. Tanpa diatur, warga sekitar mulai datang dan meletakkan bunga di pagar rumah Jokowi. Mereka tak bersorak, tak membuat keramaian, mereka hanya menunduk, berdoa dalam diam. Itu bukan penghormatan pada jabatan,
tapi pada hati yang tulus memimpin. Pagi itu, Jokowi memanggil keluarganya. Dengan suara yang mulai kuat, ia berkata, "Aku akan bangkit, tapi bukan untuk kekuasaan, bukan untuk pujian. Aku akan bangkit, demi mereka yang belum pernah lihat istana, tapi percaya bahwa istana itu tetap milik mereka. Aku akan bangkit, demi mereka yang belum pernah lihat istana, tapi percaya bahwa istana itu tetap milik mereka." Gibran menunduk, menahan haru. Ia tak menyangka, di tengah kondisi sakit, ayahnya justru berbicara dengan keteguhan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Pak, apa Bapak yakin bisa pulih sepenuhnya?" Jokowi menatap mata anaknya. "Kesembuhan fisik bisa datang dan pergi, tapi yang paling penting, jiwaku sudah pulih, dan jiwa itu lebih kuat dari tubuh." Hari-hari berikutnya menjadi sakral di rumah itu, bukan karena kemewahan, melainkan karena aura yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang datang membawa lukisan Bung Karno yang tiba-tiba mereka dapatkan dalam mimpi dan ilham. Seorang pelukis tua dari Blitar berkata, "Bung Karno meminta saya menyampaikan ini pada seorang yang sedang menjaga bangsa. Saya tak tahu siapa dia, tapi setelah melihat berita, saya yakin, itu Pak Jokowi." Jokowi menggantung lukisan itu di kamar tempat ia terbaring. Di bawahnya ia tulis tangan sendiri, "Aku akan jaga amanahmu, Bung, walau jalannya berduri." Pada suatu sore, suara azan maghrib terdengar dari masjid terdekat, angin menyapu perlahan. Jokowi bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan ke arah sajadah yang telah disiapkan. Iriana ingin membantu, tapi Jokowi mengangkat tangan. "Biar aku sendiri, aku ingin sujud tanpa bantuan, seperti pertama kali aku belajar salat dulu, di rumah kecil orang tuaku." Saat sujud, air matanya jatuh ke sajadah, tapi kali ini bukan air mata kesakitan, melainkan syukur yang tak bisa diungkapkan kata. Pada waktu yang sama, di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo sedang duduk sendiri di ruang kerjanya. Di depannya, foto Bung Karno, Soeharto, dan Jokowi berdiri sejajar. Prabowo berkata lirih, "Semoga kau kembali, Mas Jokowi, negara ini belum selesai menulis ceritanya denganmu." Di pelosok-pelosok negeri, berita tentang kondisi Jokowi yang membaik menyebar seperti angin. Namun lebih dari itu, muncul berita-berita lain, tentang mimpi kolektif rakyat, tentang sosok misterius bersorban merah yang muncul di berbagai tempat. Banyak yang mengklaim itu arwah Bung Karno, memberi semangat kepada rakyat kecil agar tak menyerah. Media mulai menayangkan dokumenter pendek tentang pertemuan spiritual antara dua tokoh besar bangsa, beberapa menyebutnya fiksi, yang lain menyebutnya mukjizat. Tapi satu hal yang jelas, rakyat Indonesia kembali percaya bahwa sejarah bukan hanya kisah masa lalu, melainkan cahaya penuntun masa depan. Beberapa minggu kemudian, Jokowi akhirnya bisa keluar dari kamar dan duduk di teras rumah. Udara pagi menyapa wajahnya, burung-burung bernyanyi. Ia menatap langit. "Terima kasih, Bung." Gibran duduk di sampingnya. "Pak, kalau suatu hari nanti aku yang memimpin, aku bisa nggak kayak Bapak?" Jokowi menghela napas, lalu menepuk pundak anaknya. "Jangan jadi seperti aku, jadilah seperti bangsa ini butuhkan, tapi jangan pernah lupa, bahwa semua pemimpin itu sementara, kecuali cinta rakyat." Sore itu, langit Solo memerah, angin mengalun pelan. Di kejauhan, di antara cahaya senja, sebuah siluet berjubah putih dan peci hitam terlihat berdiri sebentar di halaman rumah Jokowi, lalu perlahan berjalan pergi, menyatu dengan cahaya. Tak ada yang melihat secara langsung, tapi semua yang hadir merasakannya. Dan kisah ini akan hidup, selama Indonesia terus menyebut nama Bung Karno dan Jokowi, dua pemimpin dari zaman yang berbeda, tapi disatukan oleh satu semangat, cinta tanah air. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh makna ini. Jika cerita ini membuatmu merenung, tersentuh, atau bahkan percaya bahwa sejarah punya cara ajaib untuk kembali hidup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Salam Merah Putih. Salam Indonesia Raya.